Sebelum kita mulai, pernah nggak teman-teman saat kita ingin menolak suatu ajakan atau permintaan, tiba-tiba kita merasa tegang, khawatir kehilangan teman, atau malah melakukan sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau lakukan. Nah, tenang aja, karena dalam video ini kita bakal bahas langkah-langkah yang bisa membantu kita mengatasi rasa takut dan mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Jadi, tetap di sini ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin banyak dari kita mengalaminya, yaitu kesulitan dalam mengatakan tidak tanpa merasa bersalah atau cemas. Yuk, simak sampai habis karena kita akan bahas strategi yang super efektif untuk membuat kita lebih percaya diri dan nyaman saat harus menolak suatu permintaan atau ajakan. Kita mulai dengan strategi pertama, yaitu memberikan alasan yang jelas ketika kita harus menolak. Bukan sekadar berkata tidak, tapi memberikan penjelasan yang masuk akal. Misalnya, kita bisa berkata, maaf ya, lagi ada deadline kerja, jadi aku nggak bisa ikut. Dengan memberikan alasan yang konkret, kita memberikan pemahaman kepada orang lain tentang situasi kita. Dengan ini membuat kita lebih meyakinkan. Contoh lengkapnya, bayangkan jika teman meminta kita untuk membantu mengurus acara yang bertepatan dengan tenggat pekerjaan kita. Kita bisa menjelaskan dengan ramah, maaf, aku lagi punya deadline kerja yang harus segera diselesaikan. Jadi, aku nggak bisa ikut dalam acara itu. Semoga acaranya sukses ya. Dengan memberikan alasan yang jelas, biasanya orang-orang akan lebih mengerti dan tidak ada yang tersinggung. Kita jadi kelihatan gak seenaknya doang, tapi ada alasan logisnya. Mungkin juga teman-teman pernah mengalami diminta bantuan kirim barang atau ikutan acara, terus kita lagi sibuk banget. Nah, dengan memberikan alasan yang jelas seperti ini, biasanya teman-teman yang meminta bantuan juga lebih paham dan gak marah-marah. Kuncinya di sini adalah kita tidak perlu takut untuk jujur. Manusia itu pada dasarnya punya kesibukan masing-masing. Langkah kedua, kita perlu memahami pentingnya bahasa tubuh positif saat mengatakan tidak. Senyum ramah, tatapan mata yang tegas, dan sikap tubuh yang terbuka dapat memberikan pesan bahwa meskipun kita menolak, kita tetap menghargai dan merespon dengan positif. Contohnya, ketika kita harus menolak ajakan untuk mengikuti proyek yang sebenarnya tidak sesuai dengan minat kita, kita bisa berkata, aku sangat menghargai ajakanmu, tapi aku merasa tidak memiliki passion yang cukup untuk proyek ini. Terima kasih atas pemahamannya ya. Ini membuat kita terlihat lebih friendly dan tidak terkesan dingin. Kita ingin menunjukkan bahwa meskipun kita menolak, tetapi tetap ada sikap positif dan ramah. Bayangkan, kita sedang berbincang dengan teman yang minta tolong nganterin dia, tapi kita lagi nggak bisa. Kita bisa bilang, maaf ya, nggak bisa anterin, tapi semoga acaranya seru ya, sambil tersenyum ramah. Jadi, walaupun kita nolak, teman kita tetap merasa dihargai dan tidak ada kesan negatif. Langkah ketiga, mari kita praktekkan no
dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Misalnya, nggak bisa ikut meeting karena punya janji, atau nggak bisa nganterin temen karena ada urusan. Ini seperti latihan kecil yang bisa bantu kita jadi lebih nyaman. Kadang, kita perlu melibatkan diri dalam situasi kecil agar lebih percaya diri ketika menghadapi situasi yang lebih besar. Bayangin aja, kita lagi diajak ikutan acara yang sebenarnya nggak terlalu kita minati. Daripada kita memaksakan diri untuk ikut dan nggak menikmati, mending kita bilang dengan baik, "Maaf ya, tapi aku punya rencana lain hari itu." Kita tidak perlu memberikan alasan super detail, yang penting tetap jujur dan baik dalam menyampaikan. Itulah tadi beberapa strategi lengkap yang bisa membantu kita menjadi ahli dalam mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Ingat teman-teman, kita memiliki hak untuk menetapkan batas dan merawat diri kita sendiri. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang menghadapi situasi sulit seperti ini. Kalau kalian punya pengalaman atau tips lain, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap positif dan yakinlah bahwa kita bisa mengatasi rasa takut untuk berkata tidak.